Oh, cara membuktikannya nanti gimana, Pak, penguatannya? Penguatan apa nih? Misalnya, pengalihan hak eee, atas tanah dan bangunan, Hmm. dan apa, akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam. Misalnya pada saat ada terjadi tsunami, terus habis itu ada pengakuan hak setelah itu, terus dibebaskan kan sama pemerintah. Terus suatu hari ada perkara, Pak, terus, Hmm. eee, gimana cara mengetahui kan orang yang berapa tahun kemudian kan orang nggak tahu, Pak, belum tentu tahu kalau itu apa, kalau itu, dibebaskan dari apa, dibebaskan dari pematerayan. Padahal di depan hukum itu, eee, dapat dikatakan dia apa namanya, taat apa namanya, diakui negara ketika ada materai, itu gimana, Pak? Meyakinkan bahwa ini sebenarnya ini dibebaskan dari materai gitu, Pak. Ya pastinya ada prosedurnya ya, semacam kayak surat apa itu, keterangan bahwa ini memang layak untuk apa mendapat fasilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 2020. Loh kenapa korban bencana nih, nah, pasti ada semacam bukti gitu. Nah, sehingga nanti ini juga akan kebawa ke 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 depannya. Lampirkan gitu Ya ya, kan Pak? tidak hanya sebatas saya ini hanya secara lesan, oh ya memang ini ya tahun kemarin ya korban ya sudah tidak usah dulu nanti fasilitas dibebaskan, tidak bisa gitu, pasti ada bukti semacam surat pembebasan fasilitasnya semacam kan gitu ya. Oke. Di ya di perpajakan kita lah, dalam melakukan kewajiban perpajakan ya, mungkin kita berkonsultasi kemana, ke AR kita, nah, langsung AR nih, atau ya teman-teman di DCP ada arahan gini gini gini, tapi ternyata pada suatu saat apa yang diarahkan tidak benar, apakah kita bisa menuntutnya? Lo kemarin arahan dari AR gini kok, ada arahan teman yang di KPP ini yang hanya ngikuti, terus apakah ini menjadi benar? Nah kan tidak. Nah, terus apa, terus gimana? Nah semua kita minta secara tertulis. Kalau mereka berani ya berarti itu layak untuk kita jadikan opini yang layak untuk dituruti. Biasanya kan gitu. Dan saran saya ya untuk melakukan kewajiban perpajakan ya jangan hanya bersandar kepada satu opini. Nah, kita cross check ke narasumber lainnya. Nanti kalau ada apa? Ada miss, ada kok tidak sama ya. Nah, baru kita nyari yang apa? Solusinya yang sekiranya mendekati yang diatur di peraturan perpajakan. Baik, Seringkali Pak. gitu. Jadi eh, Dong, Pak. ya halo. Pak, ini kan yang fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya materai yang poin C, dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah ya, Pak ya. Nah, kenapa waktu pada saat ini kan sekarang kan kita ngomongin masalah COVID gitu ya. Pada saat pemeriksaan COVID, kenapa kita harus menyatakan membuat surat pernyataan dengan materai gitu loh? Maksudnya kalau misalnya kita terpapar, maksudnya intinya itu dibikin surat pernyataan sih, surat pernyataan kalau kita terpapar kita harus ditangani oleh dinas atau pemerintah gitu loh. Nah, maksudnya itu dan kita dikenakan biaya materai gitu loh. Maksudnya bukannya ini termasuk dalam program pemerintah gitu. Kenapa masih dikenakan biaya, apalagi orang udah positif terus kena biaya materai? Ya maksudnya memang sih biaya materai nggak seberapa ya. Cuman maksudnya kan setiap kali pemeriksaan tuh harus begitu terus gitu loh. Apa itu memang maksudnya apa hanya bagian maksudnya saya apakah ini hanya pengenaan biaya materai itu hanya maksudnya tidak semua tempat karena
bagian pemeriksaan ini yang mengambil keuntungan atau gimana, Pak? Ya karena memang termasuk surat pernyataan ya. Tapi kan tujuannya mendorong pemerintah melaksanakan program. Kalau misalnya kita, maksudnya kalau kita nggak mau, ya itu sebenarnya hak kita juga gitu loh. Nggak mau ditangani sama pemerintah. Tapi kita kan tujuannya membantu untuk pemerintah dalam program pelaksanaan penanganan COVID gitu loh. Ya. Ya ternyata yang dikecualikan hanya jasa keuangan ya. Jasa keuangan di bidang jasa moneter, maka mendapat fasilitas. Berarti selain ini, kalau toh itu untuk apa, menunjang atau untuk menjalankan program pemerintah, ya tetap subjek via materai. Nah kalau mau mengajukan gugatan atas undang-undang ini juga bisa. Ya lah Pak, cuma 10.000 gitu kan. Cuman maksudnya berarti ini aturannya tidak apa ya? Tidak tegas gitu. Oh tidak, nah, silakan Mbak ajukan gugatan atau apa ya. Kan banyak itu yang undang-undang yang digugat. Gimana Mbak Devi? Gak perlu Pak, terus hidup saya susah gara-gara 10.000. Siapa tahu malah jadi viral kan. Viral tapi menguntungkan ya, kalau viral merugikan kita mendingan enggak ya. Iya Pak. Nah. Kita ke latihan soal ya. Sudah jam sekian, ya, sepertinya hanya sekilas saja. Latihan soal sudah ada jawabannya. Nah, latihan soal sudah ada jawabannya. Berarti latihan apa? Ya, sudah nampak ya, dilihat teman-teman. Nomor 1 Tuan Abu. Ini Tuan Abu kasusnya sama seperti itu, si Pak Putri tadi, ya, menyampaikan SPOP, kemudian berdasarkan SPOP dihitung PBB terutang, ya, kemudian Fiskus mengirim SPPT, dilunasi Tuan Abu tepat waktu. Nah, namun di Kementerian setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata SPOP yang disampaikan oleh Tuan Abu tidak benar. Berarti nanti di nomor 1 ini kita menghitung PBB 2 versi. Ya, versi SPPT dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Tuan Abu dan PBB versi hasil pemeriksaan. Karena ada perbedaan data, pastinya nanti PBB akan beda nih. Ada selisih, ada kurang bayar. Maka kurang bayar ditagih dengan SKPD ditambah 25%. Nanti jawabannya ada ya. Nah, kemudian yang nomor 2. Nomor 2 kita skip. Sekarang kan semua 10.000 ya. Kalau dulu ada 3.000 atau 6.000. Kemudian nomor 3. Nah, ini satu WP mempunyai beberapa properti. Tadi ketentuannya gimana? NJOP TKP hanya diberikan kepada salah satu objek pajak saja, yaitu yang nilainya paling besar. Nah, kemudian saat terletak PBB kapan sih? Kondisi objek pajak per 1 Januari. Kondisi objek pajak per 1 Januari. Kayak apa? Oh, ternyata masih tanah nih. Bangunan ini baru didirikan mulai pertengahan Januari sampai akhir April 2021. Nah, maka untuk 2021 PBB terutang masih atas tanah saja. Itu ya, kondisi objek pajak per 1 Januari. Gitu juga ketika kita menjual, kita membeli. Kondisi 1 Januari kayak apa? Apakah sudah punya kita? Oh, belum. Nah, berarti belum menjadi tanggung jawab kita. Lalu siapa yang menanggung PBB? Pemilik lama. Nah, gitu. Nah, nomor 3, di sini nanti poin A, B, C, D ada aktivitas, ada data, ada
transaksi beli, transaksi jual. Nah, instruksinya kita diminta menghitung PPP Tuan Abraham tahun fiskal 2014 dan tahun fiskal 2015. Ya, tahun fiskal 2014. Poin A, tidak ada aktivitas. Berarti nanti kita tinggal mengalihkan luas lahan kali NJOP. Ya, luas bangunan kali NJOP kita jumlahkan. Apakah langsung dikurangi NJOP TKP? Belum. Sampai sini kita belum tahu nih, apakah poin A ini nilainya akan paling besar untuk tahun 2014. Nah, berarti sampai poin di titik NJOP TKP kita kosongin dulu, kita ke poin B. Selama awal Februari sampai pertengahan tahun 2014, ya, awal Februari sampai pertengahan tahun 2014 merenovasi sebuah rumah yang semula LIP 100 menjadi 200. Maka ketika menghitung tahun fiskal 2014, luas bangunan mana yang kita pakai? 100 atau 200? Masih 100. Kalau toh di pertengahan tahun sudah menjadi 200. Tapi untuk tahun fiskal 2014 kita menggunakan 100 karena kondisi 1 Januari masih 100. Lalu yang 200 kapan? Nanti di 2015. Januari 2015 sudah 200. Nah, gitu ya. Kemudian yang poin C, ini juga sama, 15 Januari membeli rumah. 2014 sudah diperhitungkan belum? Belum. Ya, belum. 15 Januari ini baru dimiliki Tuan Abraham. 1 Januari belum dimiliki. Lalu yang menanggung PPP tahun 2014 siapa? Ya si pemilik lama, si penjual. Nah, nanti di 2015 baru diperhitungkan atas nama Tuan Abraham. Nah, kemudian yang poin D kebalikannya, menjual di Oktober 2014. Kalau di akhir tahun sudah bukan milik Tuan Abraham, namun 2014 tetap atas nama Tuan Abraham PPP terutangnya. Tuan Abraham yang menanggung besaran PPP-nya. Karena 1 Januari 2014 masih milik Tuan Abraham. Nanti 2015 objek poin D ini sudah tidak diperhitungkan. Ya, kita lihat jawabannya. Ya, ini yang poin pertama tadi ya. Poin pertama Tuan Abraham kita cari PPP 2 versi SPPT, kita hitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Tuan Abu dan PPP versi hasil pemeriksaan. Dan ternyata ada selisih 355.600. Ini selisihnya ya. Sama seperti tadi, kita kenakan sanksi, jumlahnya berapa, nanti akan ditagih dengan SKPD. Kemudian nomor 3. Nah, ini nomor 3. Oh, ternyata NJOP TKP ke poin A ya, objek pajak domestik. Berarti untuk tahun 2014 objek pajak yang nilainya paling besar ya di domestik. Kemudian poin B. Nah, di pertengahan tahun 2014 sudah menjadi 200 meter karena direnovasi. Nah, tapi untuk penghitungan PPP tahun fiskal 2014 tetap menggunakan 100. Nanti di 2014-15 baru 200. Nah, kemudian poin D, 15 Januari membeli rumah di Menteng. 15 Januari. 1 Januari kondisinya bukan atas nama Tuan Abraham, maka belum diperhitungkan. Nanti di 2015. Nah, kemudian yang poin D, ini masih muncul, masih diperhitungkan. Walau toh di Oktober 2014 sudah dijual oleh Tuan Abraham. Dan di 2015 nanti dijumlahkan ya, ketemu PPP terutang tahun fiskal 2014 ketemu 2.081.000. Ini PPP tahun fiskal 2014. Dan tahun fiskal 2015 poin A tidak ada perubahan data. Apakah PPP pasti sama? Belum tentu, berkenaan dengan pemberian NJOP TKP. Karena di objek pajak lain ada perubahan data.
poin B, ada renovasi yang semula 100 menjadi 200. Kalau ternyata nilainya di atas 885 juta, nah, berarti kan pindah ke poin B. Atau yang ke poin C, ya, objek pajak baru di Menteng, nah, gitu. Ya, bahwa tidak ada perubahan data, belum tentu sama. Ya, ternyata memang berubah. NJOP-TKP bukan ke poin A lagi. Ya. Kemudian yang poin B, nah, yang semula 100, nah, sekarang 200. Ya, 2014 masih menggunakan 100 nih, 2015 sudah menggunakan 200. Dan ternyata juga sama, tidak memperoleh NJOP-TKP, malah tetap lebih kecil ya. Berarti yang ke poin C, objek pajak baru. Nah, nih, yang semula tidak diperhitungkan, nah sekarang sudah diperhitungkan, langsung menjadi nilai yang paling besar. Maka langsung memperoleh NJOP-TKP. Dan yang di Kelapa Gading sudah tidak diperhitungkan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Untuk yang poin 4 sama seperti di ini tadi ya, tinggal mengkalikan perkebunan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ya? Ya kalau tidak, ujiannya tanya, berapa Pak. soal ya Pak? Gimana? Ujiannya berapa soal ya Pak? Ujiannya Berapa soal? Berapa nomor? Duh, saya nggak tahu. Itu kan hak dari IAI, Mbak ya. Nah, cuman gini, jadi prosedurnya tiap pengajar boleh mengajukan usulan soal. Cuman nanti dipakai atau enggak kan tergantung IAI. Pengajar tidak boleh menjamin. Tidak boleh. Nah, kalau nanti ketemu dari saya, nah nanti saya lupa berapa soal. Paling sekitar 4 atau 5 ya. Masih berkenan dengan P2. Nah, kalau P3 paling masih di perkebunan. Gitu, Mbak. Pak, Ada tanya lagi? Pak. Saya tanya Terus, Pak. Tadi kan melihat kepada soal Bapak, bagian C kan dia beli rumah di Menteng itu Januari, Pak. 15. Di bulan Januari kan, Pak, dia belinya 2014. Tapi kan yang berlaku di umum, Pak, karena Bapak bilang kan mestinya PBB masih tanggung jawab si pemilik lama. Tapi kan yang berlaku umum itu selalu kalau kita belinya di Januari, dia selalu minta PBB tahun sebelumnya, berarti tahun 2013. 2014 PBB itu keluarnya di Februari. Otomatis itu akan menjadi tanggung jawab pemilik baru dong, Pak. Selalu kan begitu, Pak, realisasinya. Itu bagaimana, Pak? Di lapangannya begitu ya? Iya, Pak. Selalu, karena kan pada saat kita transaksi di Januari, kita kan pasti bilang, mana PBB-nya yang 2014? Mereka bilang, loh kan belum keluar. Jadi mereka nggak bisa lunasin PBB 2014. Ya, kalau mengacu ke undang-undangnya ya, saat PBB terutang ya 1 Januari. Kondisi 1 Januari kayak apa? Kalau kita belinya setelah 1 Januari ya berarti bukan tahun tersebut ya, tahun tersebut bukan kita yang nanggung, masih pemilik lama. Seharusnya kayak gitu. Tapi kan realisasinya enggak, sehingga itu kan akan membingungkan pada saat kita menyusun SPTOP kita kan, Pak. Kondisi kita punya aset itu pada saat kita beli atau pada saat tanggal 1 Januari. Untuk dilaporkan sebagai asetnya kita gitu loh, Pak. Kalau kita pelaporan SPTOP-nya kan berarti per 31 Desember ya? Iya, berarti kan harusnya kalau kita beli 14 Januari, harusnya udah jadi aset kita dong, Pak. Di tahun tersebut, iya. Tapi untuk tahun kemarin ya, semama nih, sekarang nanti pelaporan di Maret ya, untuk SPT 2020 ya. 15 Januari kemarin kita membeli tanah. Apakah kita laporkan nanti di Maret? Belum. Ini kan tahun fiskal 2021. Enggak, maksudnya gini Pak. Misalnya nih Pak, kita belinya 15 Januari tahun 2020.
SPT kita kan closingnya di 31 Maret 2021. PBB-nya kan harusnya menjadi tanggung jawab pemilik yang lama dong Pak. Karena kan itu dibelinya di 15 Januari. Untuk 2020 ya? 2020 kan berarti harusnya itu jadi tanggung jawab pemilik lama dong Pak. Pemilik baru itu kita akan bayarnya di 2021, benar nggak Pak? Iya, betul. Tapi kan realisasinya adalah PBB keluarnya di Februari 2020, yang bayar kita sebagai pemilik baru. Karena kan keluarnya PBB-nya Februari kan Pak. Jakarta kan begitu Pak, keluarnya Februari kan. Iya. Nah, bagaimana dengan SPTOP kita gitu loh Pak? Apakah karena kita belinya di 15 Januari 2020, di SPT yang kita laporkan di 2021, di Maret itu, aset ini masuk atau tidak gitu loh? Masuk berarti ya? Kan kita peroleh di tahun 2020. Iya. Iya. Berarti kan kalau kita melihat bahwa kondisi aset itu masuk ke SPTOP tidak melihat kondisi 1 Januari kan Pak? 1 Januari tahun sebelumnya ya? Iya, tadi kita nggak lihat kan 1 Januari 2020 kita belum punya rumah itu gitu loh Pak. Tapi kita beli 15 Januari. Di 31 Maret 2021 aset ini harusnya masuk dong Pak, atau tidak masuk? Ya, masuk. Jadi untuk pelaporan SPT ya, nah sedikit melenceng, penghasilan harta ini kan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, ini perolehan pergerakan harta, pergerakan penghasilan kita kayak apa? Nah, ini kita laporkan di SPT kita. Kapan? Nanti kalau orang berarti ya Maret 2021 paling lambatnya. Semua ya? Jadi tidak related, sebenarnya tidak related ke kita punya pembayaran PBB kan Pak? Misalnya deh, kita jangan ngomong Januari deh Pak, kita bilang kita beli asetnya tuh bulan Maret tahun 2020. Di mana PBB udah keluar dan PBB itu benar tahun 2020 menjadi tanggung jawab pemilik yang lama karena udah keluar kan SPPT-nya. Berarti kita tidak bayar kan Pak PBB-nya, tapi tetap dong kita masukkan aset itu walaupun PBB-nya kita tidak bayar kan? Iya. Ya udah, oke, clear Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama itu. Ya, sedikit ini ya antara SPT OP dengan SPPT ya, ini apa pemikiran yang luar biasa ya Ibu ya, langsung dihubungkan dengan pelaporan SPT. SPT ya apa yang kita peroleh dari 1 Januari sampai akhir tahun 31 Desember. Kalau PBB kondisi 1 Januari ini berkenaan dengan untuk menghitung PBB terutang, berkenaan dengan siapa yang harus membayar PBB terutang. Loh, saya belinya 15 Januari Pak, tapi pada saat SPPT keluar ternyata sudah atas nama saya untuk tahun kemarin. Nah, berarti ini SPPT ini salah. Seharusnya masih atas pemilik lama. Nah, gitu. Ada lagi teman-teman? Satu, dua, tiga. Tidak ada. Ya, tidak ada. Saya tutup ya pertemuan pagi ini. Terima kasih datanya pagi yang luar biasa, belajar pajak bersama teman-teman, dan mengingatkan ya, hari Rabu sudah tidak ada materi saya, dipadatkan. Rabu nanti teman-teman ujian, Senin, Rabu, Jumat BPN, Senin ke tempat Rabu. Nah, Rabu minggu depannya ujian BPN sama BPB. Masih banyak waktu, sekitar 10 hari ya, 10 hari lebih, 2 minggu ya, untuk memperdalam materi. Gitu istilahnya kerennya, memperdalam materi untuk mengusahakan materi. Tetapi Pak, nanti materi di email kan Pak?
Iya, insya Allah pasti. Pak, nanti sama request latihan soal dong Pak, yang tadi Pak. Iya, nanti di email semua. Oh iya, oke, makasih Pak. Sama Excel sama ininya ya. Ya, ya silakan teman-teman ya, masih banyak waktu.